Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Erniati, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Garut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut ini adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas saya. Di antaranya adalah: pertama, anak seperti kertas putih. Saya menganggap bahwa anak terlahir seperti kertas putih, dan saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah, bakat, dan minat pada diri anak. 2. Guru kurang memahami karakteristik siswa. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ketiga, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam kegiatan pembelajaran, saya dominan berceramah di dalam kelas. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi pelajaran dan ketercapaian KKN. Saya lebih cenderung mengajar dengan fokus utama materi pelajaran harus tuntas, tidak mengutamakan siswa sebagai target pembelajaran. Siswa harus mampu memahami semua materi pelajaran dan harus mencapai nilai KKN. Pada pembelajaran di dalam kelas, saya lebih cenderung mengutamakan pembelajaran pada aspek kognitif saja. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga mentransfer nilai budi pekerti pada siswa. Kelima, penilaian mutlak, yaitu pada hasil akhir pembelajaran. Saya beranggapan bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal sesungguhnya tiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki makna tersendiri. Yang keenam, yaitu jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya cenderung fokus pada hasil belajar siswa saja. Saya jarang melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Sesuai dengan teori tabula rasa yang saya pahami bahwa setiap anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan bakat dan minat anak. Sebagai guru, saya berkewajiban menebalkan segala tulisan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. 2.
Setiap anak memiliki karakter yang unik masing-masing. Saya meyakini bahwa setiap anak lahir dengan karakter yang berbeda. Dengan keberagaman karakteristik anak dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya lebih variatif. 3. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat membangun atau membentuk segala pengetahuan yang ada pada mereka masing-masing. 4. Menuntun bakat dan minat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru, tentunya saya harus peka dan mau melakukan berbagai pendekatan kepada anak terkait dengan bakat dan minat anak. Sebagai guru, saya harus dapat menuntun segala bakat dan minat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menyenangkan. Sesuai dengan kodrat zaman, selaku guru, saya harus dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi agar siswa nantinya siap menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih. Setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Pendidikan yang menuntun. 2. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan berpihak pada murid. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG. Dalam sistem AMONG, siswa adalah target utama dan prioritas utama yang harus dilayani. Sedangkan pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi segala kebutuhan siswa. 2. Mendesain pembelajaran secara menarik dan menyenangkan, serta melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran agar motivasi belajar siswa meningkat. 3. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran yang saya berikan sesuai dengan lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang. Dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengutamakan aspek budi pekerti anak. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat menggali dan menyusun segala pengetahuan yang dimiliki anak. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan berperilaku agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 adalah 1. Pendidikan adalah untuk menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG
Dalam penerapannya, kita dapat menggunakan pola asih, asuh, dan asah pada anak didik kita. 2. Pendidikan harus berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid akan memotivasi anak dalam belajar. Untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya, maka segala kebutuhan anak harus kita penuhi agar tercapai segala haknya dan siswa termotivasi dalam belajar. 3. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan atau kognitif, tetapi juga pada budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan. Hanya pendidikan yang menjadi ruang tempat bertumbuh dan berlatih nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.